Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Rangkuman dan kesimpulan pembelajaran modul 3.2 memimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. A. Sekolah sebagai ekosistem. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Sedangkan faktor abiotik terdiri dari keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. B. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan yang dimiliki, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan yang terakhir melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Sedangkan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach adalah ciri-cirinya yang pertama fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasikan kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, lalu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. C. 7 aset sebuah komunitas. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, dan yang keempat adalah modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah? Saya akan mengimplementasikan dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah bersama dengan warga sekolah, berusaha saya berdayakan dan saya optimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dan yang kedua, langkahnya adalah ketujuh aset sekolah tersebut kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset demi mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, sekolah sebagai suatu ekosistem antara faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Yang kedua, gabungan ini akan melahirkan 7 aset yang dapat membantu proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan lebih menjadi berkualitas. Lalu pemanfaatannya, ketujuh aset modalnya yang pertama adalah modal manusia, guru diberi ruang untuk mengembangkan dirinya, siswa diberi ruang untuk mengembangkan bakatnya. Dan kedua, modal sosial, sekolah membangun kerjasama dengan perusahaan untuk kegiatan siswa. Lalu kekerabatan sosial di lingkungan masyarakat yang erat dari lingkungan SD, RT, RW, dan kelurahan. Modal politik memanfaatkan jaringan kepala sekolah atau jabatannya untuk memperoleh informasi yang lebih cepat tentang kesiswaan di tingkat yang lebih tinggi. Lalu, kebijakan Kartu Jakarta Pintar yang merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong anak untuk menyelesaikan wajib belajarnya. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Banyaknya tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Budaya Betawi yang beraneka ragam, contohnya adalah palang pintu, silat Betawi, bisa dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima, modal fisik. Gedung dan ruang belajar di sekolah dapat memfasilitasi kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang lebih optimal. Dan yang keenam, modal lingkungan.
tempat RPTRA atau ruang publik terpadu ramah anak terdekat dapat digunakan untuk outing kelas. Dan yang ketujuh adalah modal finansial. Komunitas sekolah yang memberikan dukungan pendanaan alternatif akan setiap kegiatan yang tidak tercover oleh dana BOS dan BOP sekolah. Berikan beberapa contoh materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi dengan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka bagi murid. Koneksi dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi orang lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset yang dimiliki sekolah. Koneksi dengan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah dukungan yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika diibaratkan seperti seorang pelari yang memiliki tujuan mencapai garis finish, maka ia butuh peralatan yang mendukung selama berlatih seperti alat olahraga. Disinilah peran pengelolaan sumber daya sekolah sebagai alat dalam membantu mewujudkan visi impian yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4 Budaya Positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oleh karena itu, perlu dioptimalisasikan modal manusia dalam mewujudkan disiplin positif. Koneksi dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik dan optimal, maka dapat terwujud pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Seperti dengan memanfaatkan jaringan listrik dan internet yang lancar, guru dapat membuat diferensiasi konten, proses, dan produk dalam setiap pembelajarannya. Koneksi dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dinamika perkembangan sosial emosional baik guru maupun siswa sebagian besar dipengaruhi oleh optimalisasi aset atau sumber daya sekolah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dengan terpenuhinya kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, maka dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan secara psikologis atau well-being. Koneksi dengan modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan coaching sangat diperlukan dalam rangka menggali potensi aset yang dimiliki oleh sekolah agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus mengambil keputusan yang memerdekakan murid seutuhnya dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal dan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan serta bertanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi aset berupa modal manusia yang mampu mengambil keputusan seperti di atas. Ceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran modul ini.
Sebelum mempelajari modul 3.2, dalam kegiatan, saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, membuat kegiatan saya dan komunitas saya menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lama. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya berfokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut melalui cara mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan, serta merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Sekian koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.